Welcome back. Hari ini kita akan coba ngebahas ada 10 soal grammar yang saya ambil dari buku latihan grammarnya TOEFL. Jadi soal dan pembahasan ini cocok untuk kalian yang sedang berencana mengambil tes bahasa Inggris. Untuk 10 soal pertama ini kita akan ngebahas mengenai penggunaan verb, infinitive, dan gerund. Jadi fokus di sana, nanti ada 10 soal dan pembahasan. Tapi nggak secara langsung di sini ya. Saya akan pakai lembar soalnya aja. Jadi kita bahas di lembar soalnya langsung. Oke, without further ado, let's get started. Okay, now we will start answering question number 1. Almost everyone fails blah 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 the driver's test on the first try. Untuk soal nomor ini, jawaban yang paling tepat adalah C, to pass. Kenapa? Karena kata fails adalah kata yang diikuti oleh yang kita sebut dengan to infinitive. To infinitive adalah pola to ditambah verb 1. Jadi ada beberapa kata yang memang otomatis akan diikuti oleh infinitive ini tadi. Contoh lainnya selain fails itu ada agree, arrange, choose, ask, expect. Jadi kalau kita mau bilang agree, kita bilangnya agree to go, agree to buy, fails to pass. Almost everyone fails to pass the driver's test on the first try. Let's try to solve question number 2. Di pertanyaan nomor 2 ini yang kita lakukan adalah kita mengidentifikasi mana dari pilihan A, B, C, atau D yang tidak tepat untuk ada di sana. Entah itu katanya salah, atau bentuknya salah, atau tidak cocok ada di sana. So, when the silkworm gets through to lay its eggs, it dies. The silkworm adalah, the silkworm adalah subjeknya. Maka benar, karena gets ini kan pakai S, berarti subjeknya harusnya singular atau hanya satu, sudah tepat. Kemudian kita ada kata to lay. Pertanyaannya, kata gets through apakah cocok untuk disandingkan dengan to lay? Nah, tadi kan saya bicara untuk nomor 1, for the word fail, followed by infinitive, yaitu to ditambah verb 1. Sedangkan untuk kata get through, harus diikuti oleh yang kita sebut gerund. Kata get through has to be followed by the word by gerund, which is verb 1 plus ing. Verb 1 plus ing. Jadi kalau di sini to lay ini tidak tepat, makanya jawaban yang benar adalah B. Kata yang tepat adalah laying. So you should say, when the silkworm gets through laying its eggs, it dies. Kata-kata lain yang juga diikuti oleh gerund, oleh verb ing ini selain kata get through, itu ada kata miss, ada kata enjoy, ada kata finish, start, dan beberapa kata yang lain. Number 3, if endangered species blah 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 saved, rainforest must be protected. Sekarang kita lihat if blah 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 saved. Jadi kata if ini adalah kuncinya di sini. If endangered species will be saved, ini sudah pasti enggak. Karena kata if itu kita mencari kata yang merefleksikan result of a condition.
Jadi yang kita pilih itu sesuatu yang cocok dengan kata saved ini tadi. Is, am, atau are? Yang cocok untuk endangered species karena dia plural, we use are. Jadi di sini sudah ada kata are. Yang cocok di antara semua adalah A, are to be saved. Kalau B saja kurang, karena dia ada verb 3 di sini. Kita butuh be plus to be. Can be juga sama dengan will be, itu nggak bisa kita pakai. So the correct answer is A, are to be saved. It's time to discuss question number 4. The average spoken sentence in conversational English takes 2.5 seconds, blah blah blah. The correct answer for question number 4 is C. Kenapa demikian? Karena kita butuh infinitif untuk menyelesaikan kalimat ini. Seperti saya bilang, yang pernah nonton penjelasan saya sebelumnya mengenai kalimat bahasa Inggris ya, saya ulang sedikit. Setiap kalimat bahasa Inggris itu mengandung satu subjek dan satu verb. Di sini, subjeknya itu the average spoken sentence in conversational English. Itu subjeknya. Verbnya sudah ada takes. Jadi, kata yang melengkapi setelah itu ada dua kemungkinan. Kita pakai to infinitive atau infinitive. Masih ingat tadi? Infinitive itu to plus verb 1. Atau gerund, verb 1 plus ing. Take followed by infinitive, which means C is the correct answer. Mudah-mudahan jawaban kalian benar. Let's go to the next question. Okay, number 5. Only 20 years ago, most doctors agreed, blah blah blah, truthful with their terminally ill patients, a trend that has reversed itself in modern medical practice. Kata yang paling cocok untuk melengkapi tempat kosong di sana adalah, perhatikan kata agree ini. Jadi kalau kita lihat, karena ada ago, ini past tense, but that's not the main discussion now, bukan itu yang kita cari. Kita fokus ke kata agree. Seperti soal nomor 1 tadi, saya bilang ada beberapa kata yang diikuti oleh infinitive, to plus verb 1, salah satu kata yang saya maksud adalah kata agree. Jadi saya yakin, kalian semua tahu tuh, kalau yang kita cari adalah to plus verb 1. Coba kita lihat. Kalau kita mau nyari to plus verb 1, dengan kata be harusnya kan to be. Tapi di sini tidak ada jawaban to be. Semua jawaban berbentuk negatif. Pilihan kita pastinya bukan ini, karena dia pakai verb ketiga ya. Pastinya bukan ini, karena sama pakai verb ketiga. Berarti antara A atau B. Yang benar adalah B. Kenapa? Untuk menegatifkan sebuah infinitif, kita tidak pakai do lagi. Jadi do ini sudah mubazir. Do not to be is. No, we don't use that in English. We use not in the beginning and continued by the infinitive. Not to be. Kalimatnya menjadi, only 20 years ago, most doctors agreed not to be truthful with their terminally ill patients, a trend that has reversed itself in modern medical practice. Number 6. William Torrey Harris was one of the first educators interested, blah blah blah, a logical progression of topics in the school curriculum. Fokus lagi ke kata interested. Interested is always followed by the word in. You
are interested in something, which means that you has a lot of interest in it. So, really crystal clear, the answer is A. In establishing. Ayo kita bahas soal nomor 7. North American Indian tribes use sign language, blah blah blah, with tribes that spoke a different language or dialect. Use adalah verb yang kita pakai. Okay. Used adalah verb yang kita pakai. Dan untuk kata use, kita butuh infinitive. North American Indian tribes use sign language to communicate. Jadi kalau tadi ingat saya bilang infinitive itu to plus verb one. Oh iya, ingat pakai to. Tapi ternyata A juga ada to-nya. Mana yang benar nih? A or C? Ingat ya, to nggak pernah diikuti ing. To is never followed by communicating when you talk about verb. So infinitive itu to plus verb one. Communicate. So 8. Art tends to be blah 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 more after the death of the artist. But most literary works tend to decrease in value when the writer dies. Tends to be blah 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 more. Is it price more, worthy more, worth more, or value more? The correct answer is C, worth more. Price more, udah gak masuk akal. Worthy itu adverb, biasanya di belakang. Kita nggak bilang worthy more. Value is a noun or a verb. Sedangkan di sini kita sudah punya to infinitive to be. So we use the word worth, which is an adjective. Dan paling cocok ada di sana. Now it's time to discuss question number 9. Soal nomor 9. Adult eagles let their offspring, blah blah blah, nest around their original nesting area. Subjeknya bukan offspring ya. Subjeknya itu adult eagles. Kalau mau nyari subjek. Kemudian kita lihat. Verb yang ada di sini itu adalah let. Let is one of the causative verb. Which is mengajak orang lain. Seperti let us eat, let's eat, let's go. Let's atau let di sini selalu diikuti oleh verb pertama. Tidak pakai s, bukan ing, bukan infinitive. So, A is the correct answer. Adult eagles let their offspring build nest around their original nesting area. Last but not least, question number 10. Kali ini kita diminta untuk mengeliminasi atau mengidentifikasi jawaban atau pilihan kata yang tidak cocok atau tidak benar yang ada di kalimat ini. A barometer is a device with a sealed metal chamber designed to reading the changes in the pressure of air in the atmosphere. A barometer, I think there is no problem with it, karena barometer kan subjeknya ya. It's a sealed metal. Sealed metal, ini dia benda, ini adjective. Juga nggak ada masalah dengan yang di sini. Nah, ketika kita sampai di to reading, masih ingat infinitive? To ditambah verb 1.
Sedangkan reading adalah gerund, to ditambah gerund is never exists. So, the choice should be C. Dan kalimat yang benar harusnya, a barometer is a device with a sealed metal chamber designed to read the changes in the pressure of air in the atmosphere. Oke, 10 soal sudah kita bahas. Semoga jadi lebih jelas tentang bagaimana menggunakan infinitif dan gerund dalam bahasa Inggris. Nanti kita buat lagi soal-soal yang lain, pembahasan grammar yang lain, biar kita bisa lebih familiar dengan metode untuk menyelesaikan soal-soal grammar dalam bahasa Inggris. Good luck! See you and bye-bye!